Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisatun Najia, Stambuk A31120082, Program Studi Pendidikan Sejarah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mengenai sejarah publik adalah usaha melibatkan masyarakat atau publik dalam rangka merekonstruksi peristiwa masa lalu dan mengkomunikasikannya kembali kepada publik. Dan film dokumenter merupakan salah satu media untuk menyampaikan kembali atau mengkomunikasikan kembali mengenai peristiwa-peristiwa sejarah. Dan saya telah membuat video dokumenter yang berjudul Sejarah Gempa dan Tsunami di Kota Palu. Saya mengetahui dan menyadari bahwa telah banyak orang yang menyampaikan atau mengkomunikasikan kembali mengenai sejarah gempa dan tsunami di Kota Palu, dan tentunya menurut pandangan mereka masing-masing sesuai apa yang mereka rasakan ketika tragedi di tahun 2018 itu. Tapi tujuan saya membuat video ini ialah saya ingin mengkomunikasikannya kembali kepada publik mengenai sejarah gempa dan tsunami Palu dari sudut pandang orang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang Ibu Ella yang waktu tahun 2018 itu bertempat tinggal di dekat pantai. Dan saya ingin publik mengetahui bagaimana perasaan Ibu Ella ketika menghadapi musibah itu, bagaimana dampaknya untuk dia, trauma yang dia alami. Nah, Tante, kalau awal pertama dapat suara-suara gempa itu gimana rasanya? Rumah pertama kita di pinggir laut. Nah, cuma suara gempa itu kan, dan kita keluar. Pas keluar itu terus sudah lihat murubu Hidayatullah, dindingnya Hidayatullah, pagarnya. Nah, kita tidak lari, cuma menghindar dari tiang listrik itu. Pas dapat guncangan yang kerasnya itu, baru sudah rubuh anunya Hidayatullah, baru terang lari. Baru suara teriakan anak kos dari bawah, bilang air naik, baru lari. Di mana? Ke lapangan. Lapangan? Iya. Lapangan mana itu? Lapangan Kelinci. Masih di daerah sini? Iya, lapangan Kelinci yang ini. Lari ke situ. Nanti malam sudah jam-jam 10 baru lari ke tanah sini. Ya lari ke sini cari aman, tapi sudah sampai sekarang tidak turun-turun. Karena sudah nyaman di sini. Trauma. Ya, trauma. Cuma bapaknya yang bapaknya sudah yang trauma, bapaknya yang trauma sekali karena bapaknya di TVRI. Iya, dia kejadian di TVRI dia. Dia lihat sekali itu air berputar. Bapaknya yang kasih tahu orang di sini, bilang tsunami di mana? Di Talise. Apa bapaknya yang lihat itu kejadian di Talise itu, bapaknya bawa kabar, bilang di Talise tsunami. Bapaknya Putra itu kan kembali ulang, karena dilihat di HT dibilang turun air laut, dia kembali ulang ke TVRI. Di HT didengar bilang turun air laut, ternyata gelombang kedua naik ulang. Naik dia lari ulang. Jadi Tante waktu di sini berapa hari itu mengalami, kan ada mati lampu itu? Ada mati lampu itu? Iya, mati lampu. Mati lampu berapa hari itu? Bahkan kesulitan makanan juga, kesulitan air. Kita kesulitan makanan waktu di atas. Karena tidak didapat bantuan di atas. Jadi saya mau bilang berkat dupa kita bisa makan. Berkat pergudangan kita makan di situ, ambil barang-barang di situ, jebolkan pergudangan, jadi kita ambil makanan di situ kayak pemie, sabun, air galon, di situ semua kan ada. Di situ kita ambil makanan, tonton, karena kita kan setengah mati dijangkau di belakang kampus. Iya. Nah, nanti berapa hari baru kita dapat bantuan lewat di kampus itu, Bank BNI, situ dapat bantuan beras. Anak-anak kan masih kecil, ini masih 4 tahun, yang sana 3 tahun, yang satu masih 1 tahun lebih, jadi kesulitan pamper susu.
Jadi sudah tidak mau ke sana lagi tante ya? Tidak. Trauma. Sudah trauma di sini, bapaknya yang trauma. Tidak pernah lagi kita tidur di rumah bawah itu. Jadi kesimpulan dari film dokumenter yang telah saya buat ialah dari orang yang saya wawancarai yaitu Ibu Ella. Ibu Ella tidak mau kembali lagi ke tempatnya yang dulu, yaitu di dekat pantai. Ibu Ella mengalami trauma karena waktu itu Ibu Ella waktu kejadian itu berpisah dengan suaminya. Suaminya masih di tempat kerja dan Ibu Ella bersama anak-anaknya masih tinggal di rumah. Dan yang membuat Ibu Ella sangat trauma ialah anak-anaknya yang masih kecil dan Ibu Ella yang masih menyusui anak-anaknya sangat kesulitan ketika tragedi gempa dan tsunami di Kota Palu waktu itu. Menurut saya, informasi yang saya dapatkan dari Ibu Ella ini sangat bermanfaat untuk saya sampaikan kepada publik atau masyarakat. Karena setiap orang yang mengalami musibah di waktu tahun 2018 itu pasti mengalami dengan perasaan yang berbeda-beda. Sudut pandang orang waktu itu pasti berbeda-beda.